Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al-fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. أشهد أن لا إله إلا الله الحي الحكيم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ورآني مرتان. طوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرات. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها المتحبون. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna cintanya, yang sempurna kasih dan sayangnya, yang tak perlu lagi kita pertanyakan tentangnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita sebagai pewaris cinta, sebagai asyraful makhlukat, sebagai makhluk ciptaan Allah yang telah dipilih untuk menjadi pewaris hakikat cinta dari sisi Allah. Maka ketika kita berbicara tentang cinta, berarti kita berbicara tentang persoalan yang gaib yang kemudian akan didahirkan. Bahkan di dalam surah Al-Isra pun juga telah dijelaskan: wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalil.
قليلا ويسألونك عن الروح. Maka apabila mereka bertanya, kebanyakan orang bertanya tentang ruh, tentang sesuatu yang gaib, itu termasuk di dalamnya tentang persoalan perasaan. Karena ini hanya dirasakan saja secara ilmiah, meskipun nanti akan dilahirkan secara ilmiah. Maka diberitakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, qul ruhu min amri rabbi. Kata-kata persoalan-persoalan ghaibiyah, persoalan-persoalan rasa adalah persoalan mutlak hak prerogatif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi kita telah jelaskan, Dia Allah yang sempurna cintanya, wa ma utitum bihi wa ma utitum minal mahabbati. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala daripada perasaan cintanya itu diberikan kepada kita semua manusia illa qalila, hanya sedikit saja. Kalau kita katakan 100% yang tertinggi, berarti 1/1000 dari 100%. Meski demikian, amat sangat sedikit yang Allah berikan, ternyata itu sudah cukup untuk mendamaikan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka sifat rahmatnya Allah ketika diwariskan kepada manusia namanya mahabbah, cinta. Sekali lagi, 1/1000 dari apa yang berada di sisi Allah kepada seluruh penduduk langit dan bumi, seluruh manusia sampai hari kiamat itu sudah cukup untuk mendamaikan kita. Maka kita harus sadari bahwasanya kita ini adalah pewaris cinta yang berusaha untuk mempertahankan hakikat cinta. Karena tindakan cinta yang ada pada diri setiap manusia itu diawali dengan al-iqtiraf wal mahabbah, wal thani wasyahadatul mahabbah, wal thalith al-haqiqatul mahabbah. Nanti kita akan lihat kita berada di mana di antara tingkatan cinta itu. Dan ternyata dari 1/1000 yang amat sangat sedikit diturunkan rasa cinta itu, sebagian besar telah diwariskan oleh para nabi dan rasul. Sehingga kalau kita mengatakan kita cinta kepada Rasul, meskipun dikumpulkan semua cintanya umatnya untuk kemudian dibandingkan cintanya Rasul kepada kita, belum bisa berbanding. Separuh telah dibagikan kepada para nabi dan rasul, separuh dibagikan kepada umatnya. Satu kisah yang sangat masyhur saja untuk kemudian kita membuktikan adakah kita baru berada di dalam pengakuan cinta saja. Yang jelas, ketika kita ditanyai bagaimana perasaan cinta kita kepada Rasul, insya Allah sepakat kita semua katakan saya cinta kepada Rasul. Pengakuan butuh kemudian ditingkatkan dalam syahadat, dalam pembuktian untuk mendapatkan hakikat cinta, untuk hakikat mahabbah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan betapa beliau sallallahu alaihi wasallam amat sangat mencintai kita semua. Satu malam baginda sallallahu alaihi wasallam
malam itu sebagai yaumul huzn, sebagai malam kesedihan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah kembali daripada Mi'raj, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan umatnya di akhirat nanti. Keadaan kita semua telah nampak, telah diperlihatkan kepada Rasul. Maka Masya Allah, ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Rasul telah nampak keadaan kita dan dikhabarkan, dijelaskan untuk kemudian kita jadikan sebagai cermin. Sehingga yang paling mudah untuk menegur seseorang ini adalah ketika diberikan cermin kepadanya. Maaf, mungkin ada sesuatu yang berbau kurang sedap, yang mana benda zat daripada barang yang kurang sedap itu letaknya di depan hidung seseorang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melihat semua orang dipandang buruk, semua orang dipandang bau dan sebagainya. Padahal sumber bau itu ada di depan hidungnya sendiri. Kalau kita tegur, maka boleh jadi hanya terjadi gesekan, pertengkaran, perdebatan dan sebagainya. Mudah, cukup berikan dia cermin, disuruh ngacak kata anak muda. Ketika ngacak, ketika dia lihat, wah, ternyata saya yang salah, saya yang keliru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita semua untuk kita ini bisa bercermin. Kullu bani Adam, berarti tidak ada di antara kita yang terlewat, yang terlepas, yang selamat. Khata'un, kita semua ini adalah berdosa. Sadarkah kita bahwa kita ini berdosa? Sadarkah kita ini bahwasanya Rasul telah melihat seluruh tubuh kita ini berlumuran dengan dosa? Kan kita tak bakalan sadar kalau tidak diberitahu sama Rasul. Sekali lagi diulangi, seluruh tubuh kita ini berlumuran dengan dosa. Apa yang menjadikan kita bangga? Apa yang menjadikan kita sombong? Kalau Rasul telah katakan seperti itu. Bahkan para ulama telah menjelaskan, kalau satu dosa itu diibaratkan seperti satu kotoran binatang, berarti seluruh tubuh kita telah dilumuri dengan kotoran binatang. Dan kalau ingin dizahirkan, dinampakkan daripada dosa-dosa kita, bahwasanya seluruh tubuh kita ini berlumuran dengan kotoran binatang, kira-kira masih berani bercermin dan kita? Kira-kira masih berani melenggang dan kita? Masih berani petang tanpa benteng kita jalan di permukaan bumi? Kalau itu mau dinampakkan, Rasul telah nampak keadaan kita semua. Maka Rasul SAW takut jangan sampai kita tidak sadar bahwasanya kita ini telah berlumuran dengan dosa, sehingga kita lupa yaumul hisab, hari di mana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa-dosanya. Jangankan kita, Nabi Adam alaihi salatu wassalam saja, ketika beliau tergelincir dengan makar yang telah dilakukan oleh iblis, sehingga terjerembab dalam satu dosa. Nabi Adam terjerembab
dengan dosa bukan karena dorongan syahwatnya, bukan karena tendensi keinginannya, tidak. Sekali lagi karena makar muslihat di budaya yang telah dilakukan oleh iblis. Meski demikian, Nabi Adam alaihi wassalam tetap harus menjalani persidangannya di mahkamah Allah. Tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Nabi Adam alaihi wassalam ketika tahu satu dosa itu harus ditimpakan kepadanya, pada saat beliau alaihi wassalam tiba di bumi, beliau menundukkan wajahnya, menyembunyikan wajahnya. Selama 40 tahun beliau tidak berani mendongak ke langit, hanya dengan sebab satu dosa. Tidak berani mendongak ke langit, apalagi menyembuhkan diri. Bahkan di dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihi wassalam sibukkan dirinya untuk mengakui dosanya, menghakimi dirinya di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi, bandingkan diri kita dengan Nabi Adam. Dosanya cuma satu. Kalau kita kata Rasul, seluruh tubuh kita penuh dengan dosa. Tapi Nabi Adam beritahu, dengan satu dosa itu sudah merasa tidak kuat, tidak mampu untuk menjalani pertanggungjawaban persidangan yang hadapan Allah. Satu dosanya, beliau sibukkan dirinya siang dan malam berdoa kepada Allah, menghakimi dirinya. Rabbana wa kami zalamna anfusana, ya Allah, saya sudah menganiaya diri saya. Kami telah menganiaya diri kami, ya Allah. Antara dirinya dengan Hawa radhiyallahu anha, kami telah menganiaya, menzalimi diri kami. Bagaimana dengan keadaan kita yang berhubungan dengan dosa? Saudara, kemudian kita ini mau menghakimi diri kita di hadapan Allah, menangisi dosa-dosa kita, menyesali perbuatan kita di hadapan Allah. Kan kembali Nabi Adam satu dosanya 40 tahun dia beristighfar, bermunajat. Kita 40 tahun berdosa, satu malam saja belum pernah kita gunakan pokok untuk beristighfar kepada Allah. Dalam tangisannya beliau alaihi wassalam mengakui dirinya telah berbuat zalim, sampai beliau sendiri takut, padahal beliau Nabi. Wa illam taghfir lana, ya Allah, sekiranya Engkau tak ampunkan kami, ya Allah, Engkau tak ampunkan aku dan istriku, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti benar-benar kami merugi, kami ini celaka, ya Allah. Satu dosa saja tak kuat, Pak. Dan ternyata pertanggungjawaban satu dosa nanti di mahkamah Allah, kalau ternyata itu akan kita pertanggungjawabkan, satu dosa persidangannya selama 70 tahun. Ini 70 tahun akhirat. Sementara Al-Quran telah menjelaskan, wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari kita disidang di sana, dimintai pertanggungjawaban, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun kita disidang di dunia. Sementara satu dosa itu 70 tahun sidangnya. 70 dikali 360 dikali 1000. Satu dosa seseorang akan disidang, dimintai pertanggungjawaban sampai
2,5 miliar tahun. Kalau di dunia kita disidang, maka sidangnya itu ada jeda 2 pekan baru dilanjutkan sidangnya dan sebagainya. Kalau di dunia kita melakukan dosa, maka yang tahu dosa kita hanya orang yang di sekitar kita saja. Tapi ternyata di akhirat nanti seorang pendosa akan dimintai pertanggungjawaban. Di dunia ketika seorang disidang maka dia bisa mengelak, dia bisa berargumen, bahkan boleh jadi dia bisa memutarbalikkan fakta. Tapi di akhirat nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak ada kebohongan di sana. Tidak ada pembelaan di sana. Bahkan seorang pendosa ketika di akhirat, dia yang akan membuka sendiri aibnya. Dia yang akan mengutarakan dosa-dosanya. Dulu ketika di dunia waktu buat dosa hanya diketahui oleh beberapa gelintir manusia, tetapi di akhirat panggung itu bisa disaksikan oleh seluruh manusia sejak zaman Adam sampai hari kiamat. Seluruh mata tertuju di atas panggung ini. Seorang berdosa diminta kemudian untuk menjelaskan, mengutarakan, menceritakan daripada dosa-dosanya. Belum masuk kepada dosanya, baru muqaddimah, baru yang terbetik di dalam hatinya. Kalau di dunia kita buat dosa yang nampak baru dikatakan dosa, yang nampak baru diketahui sama orang. Tapi di akhirat bahkan ketika terbetik di dalam hati kita saja, maka hati kita berbicara. Hari itu tanggal sekian, jam sekian, detik sekian. Kenapa lama sidangnya 2,5 miliar tahun? Detik pertama ketika hati mulai terbetik akan buat dosa, akan membuat maksiat, akan buat persoalan yang tidak senonoh. Mungkin terlalu vulgar kalau kita katakan berbuat mesum apa. Tidak usah jauh-jauh. Ketika hati akan berbicara pada saat kita membuka daripada smartphone kita dengan gambar yang tidak senonoh, maka hati kita berucap. Detik sekian, ada keinginan yang kuat untuk menyaksikan melihat ini, apalagi berbuat dosa. Apa yang terjadi? Seluruh mata memandang, seluruh telinga mendengar sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan orang-orang yang membangga-banggakan kita, yang mengeluh-ngeluhkan kita, yang memuja-memuji kita, mereka semua kemudian akan kecewa. Ibu, bapak, anak istri kita yang kecewa, dia katakan, anak begitu dibalik, jelek sekali hati kita. Istri kita dia akan kecewa, suami ternyata seperti ini buruknya kita. Ketika hati seorang pendosa kalau berbicara di akhirat, maka Masya Allah, detik pertama betikan di hatinya itu menjadikan pendosa itu malu. Kenapa dia malu? Seluruh mata memandang, dia telah membuka aibnya sendiri. Karena ini persoalan hati yang telah dia bicarakan. Di belakang pendosa itu adalah yang begitu besar yang bisa disaksikan oleh seluruh penduduk dunia. Sumber suara audio adalah pendosa itu. Hati kan tidak dinampakkan, tapi ternyata bisa dinampakkan dalam visual, dalam gambar di layar ini. Semua mata melihat bagaimana buruknya hati seseorang. Sampai-sampai seorang pendosa itu sendiri di detik pertama dia melakukan dosanya menjadikan dia malu. Saking malunya dia, mau ditaruh di mana, disembunyikan di mana muka ini, sampai menjadikan kulit dan daging yang ada di wajahnya itu rontok. Saking malunya kita. Kalau dosa itu kemudian harus terungkap di akhirat sana.
menjadikan kulit dan daging yang ada di wajahnya itu rontok. Bukan cuma itu saja, berusaha kemudian ingin mengakhiri daripada persidangan itu, menyesali dosa-dosanya. Makanya di akhirat ini tak ada gunanya penyesalan. Dia sesali dosanya, dia campakkan wajahnya, dia hancurkan tulang belulangnya. Seorang pendosa berpikir kalau dia sudah bisa menjadi debu, maka habis ceritanya. Sudah dia lepaskan wajahnya, dia hancurkan tulang belulangnya. Dia pikir ceritanya selesai. Tidak. Maka para malaikat diperintahkan oleh Allah, kumpulkan kembali debu-debu ini, bentuk kembali dia, berdirikan, tegakkan dia kembali. Maka ketika dikumpulkan, kemudian dia kembali menjadi utuh. Para malaikat beritahu, Tuhan, ceritanya belum selesai. Itu baru detik pertama. Silakan Tuhan, naik lagi di atas panggung, lanjutkan ceritanya. Ini belum diakhiri, ini baru mengaku saja. Lanjutkan ceritanya Allah. Maka berdosa kemudian melanjutkan di detik kedua cerita dosanya, belum masuk kepada dosanya, baru terbetik di hatinya, menjadikan syahwatnya mendidih, naik kemudian ke atas otaknya, dikelola untuk membuat rencana dan sebagainya. Kita. Sehingga setiap yang diceritakan, saking malunya berdosa, menjadikan daging dan kulit yang ada di wajahnya rontok. Dia hancurkan lagi kulitnya, dia hancurkan tubuhnya. Tapi malaikat beritahu, belum selesai ceritanya, lanjutkan lagi. Berkali-kali dibuat seperti itu. Makanya di akhirat ini seorang hanya akan sibuk dan tidak akan pernah berakhir, kecuali dia akan membuka aibnya sendiri di hadapan seluruh penduduk bumi. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sangat takut, jangankan untuk menanggung semua dosa, ditimpakan kepada umatnya seluruh dosa, satu dosa saja Rasul sallallahu alaihi wasallam takut. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, wa khairul khata'in. Ya Allah, masihkah ada jalan para pendosa itu menjadi baik? Ya Allah, masihkah ada jalan untuk kemudian menjadikan mereka ini layak dan pantas untuk diterima di sisi Allah? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ternyata ketika seseorang ini telah terpanggil hatinya, disentuh hatinya dengan hidayah, kemudian dia mau munajat kepada Allah, dia mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, dia mau menangisi dosa-dosanya di hadapan Allah, maka itulah saat kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nantikan. Makanya bertobat ini sebelum mati, supaya kemudian nanti kita dibebaskan daripada hisab dan azab. Karena hanya ada dua persoalan, kalau tidak dihisab ya dianggap. Jangankan untuk dianggap, dihisab saja kita sudah susah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, al-asra'u qawbatu min dhambi idza farada. Jangan tunda pertobatan itu. Segera kemudian kita mau munajat di hadapan Allah. Kita bangun di sepertiga malam terakhir, gelas sajadah kita. Kita munajat, kita yang lebih tahu dosa kita. Kita yang lebih tahu keburukan kita. Kita yang lebih tahu aib kita. Kita mau caci maki hati kita. Kita mau caci maki diri kita di hadapan Allah. Minta kepada Allah. Karena Rasul telah tahu keadaan kita, maka Rasul mau contohkan, Rasul mau ajarkan kepada kita. Malam itu adalah malam kesedihannya Rasul. Selepas sholat Isya, beliau tidak beranjak meninggalkan tempat sholatnya. Seraya kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri hanya untuk
melaksanakan sholat 2 rakaat sampai Bilal mengumandangkan azan subuh. Rasul mujahadah melakukan demikian bukan untuk dirinya, bukan untuk istrinya, bukan untuk anaknya Fatimah, bukan untuk Aisyah, Khadijah, tidak. Untuk siapa Rasul lakukan itu? Untuk kita yang bukan siapa-siapa, untuk kita para pendosa. Boleh kita hitung selepas sholat Isya, mungkin taruhlah sekitar jam 8 sampai waktu subuh, kira-kira berapa jam? 8 jam lamanya Rasul berdiri untuk menangisi kita semua. Sepanjang malam itu tidak ada istirahat bagi beliau. Tapi apa yang terjadi? Kita yang sudah pernah ditangisi oleh Rasul tak mau menangisi diri kita, menganggap diri kita ini aman-aman saja. Alhamdulillah, Rasul yang telah dijamin baginya jannah, ahli keluarganya juga diampunkan dosanya oleh Allah, masih mau menangisi kita semua. Maka di rakaat yang kedua, sekali lagi, malam itu Rasul hanya berdiri selama 8 jam melaksanakan sholat 2 rakaat saja. Maka rakaat yang kedua berarti 4 jam berikutnya, berarti 2 jam 12 ke atas, separuh malam terakhir. 4 jam berikutnya Rasul ketika selesai membaca Al-Fatihah hanya mengulang-ulang satu ayat. Satu ayat itu diulang-ulang selama 4 jam lamanya. Kira-kira kita kalau tahajud berapa menit? Tidak usah ditanya jam, berapa menit. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala berlutut telah nampak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam bengkak-bengkak dengan sebab mujahadah untuk munajat kepada Allah atas keselamatan umatnya. Maka malam itu di rakaat yang kedua Rasul hanya mengulang satu ayat saja. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kita panjangkan qiyamul lail kita panjangkan tahajud kita, sepanjang-panjang malam kita ini bermunajat kepada Allah, memohon membalas kepada Allah. Kalau ini belum pernah kita buat, sementara kematian sudah datang, alangkah malunya kita nanti ketika mau berjumpa dengan Rasul. Malam hari kita isi hanya dengan ngorok saja, habis waktu untuk tidur. Sementara berharap surga katakan cinta kepada Rasul. Ternyata ayat yang kedua itu, rakaat kedua ayat yang diulang oleh Rasul. In tu'adzibhum, ya Allah, jikalau engkau azab mereka, ya Allah, jikalau engkau siksa mereka. Rasul sudah nampak bagaimana siksanya neraka, bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya, bagaimana susahnya. Jangankan diazab, dihisab saja menjadikan tulang belulang kita itu rontok, remuk. Maka Rasul menangis, diulang ayat itu, ya Allah, jika Allah siksa mereka. Ternyata semakin ayat itu diulang, semakin ditadaburi, semakin ayat itu diulang, semakin menambah getaran di dalam hati Rasul. Semakin ayat itu diulang, semakin beliau sallallahu alaihi wasallam menangis. Semakin sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam menangisi kita semua. In tu'adzibhum ya Allah, jika engkau azab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, ya Allah, mereka itu adalah hamba-Mu. Mereka itu adalah orang yang butuh kasih sayang. Mereka adalah orang yang tidak menjadi amanah atas cinta yang telah diberikan. Wa in taghfir lahum, jika engkau ampunkan mereka ya Allah. Rasul meminta, memohon kepada Allah, ampun
Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan betapa cintanya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Bukan cuma di dunia saja, bahkan ketika di akhirat nanti, masya Allah, setiap orang berusaha kemudian ingin mendapatkan syafaat. Dia datang kepada mimbar-mimbar nabi-nabi terdahulu, datang kepada mimbarnya Nabi Allah Adam, kemudian diberitahu, ini bukan wilayahmu, saya tak mampu untuk memberikannya. Maaf al-dzalik. Maka diberitahu, silakan engkau datang kepada Nabi Ibrahim, karena dia adalah Khalilullah. Bergerombol orang-orang datang kepada Nabi Ibrahim ingin meminta syafaat. Fasyufi, maka dia katakan, saya tidak mampu untuk memberikan syafaat. Datanglah kepada Nabi Allah Musa, karena dia adalah Kalimullah. Mintalah kepadanya untuk memberikan syafaat kepadamu. Bergerombol setiap manusia dia datang ke mimbarnya Nabi Musa minta syafaat. Maka Nabi Musa beritahu, bukan wilayahmu, saya tak mampu memberikan syafaat. Datanglah kepada Nabi Isa, karena dia adalah Rasulullah. Maka kemudian orang lagi bergerombol datang kepada mimbarnya Nabi Isa. Nabi Isa beritahu, saya tak mampu. Kaumku kemudian telah menyesatkan dirinya dengan sebab mempertuhankan aku. Datanglah kepada Habibuna Sayyiduna Rasulullah Muhammad SAW. Datang kepada Rasul. Apa yang terjadi? Setiap kita datang melihat ternyata mimbarnya Rasul kosong. Semua nabi-nabi duduk di atas mimbar cahaya. Tapi ketika setiap manusia datang ke mimbarnya Rasul kosong. Maka dicari, aina habibina, aina Rasulullah, aina Muhammad, di mana Rasul, di mana Muhammad, di mana Rasulullah. Maka ternyata kita akan dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sujud saat itu. Beliau tidak mau mengangkat kepalanya. Saat itu tidak lagi ada salat. Maka apa yang terjadi? Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Irfa ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad." Hari ini umatmu datang berduyun-duyun bergerombol untuk kemudian minta syafaat kepadamu. Irfa ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin buktikan cintanya kepada kita semua. Rasul beritahu, saya tidak ingin mengangkat kepalamu sebelum kemudian dipastikan semua umatku engkau ampuni dosa-dosanya. Sebelum kemudian dipastikan setiap umatku aku akan gandeng tangannya masuk dalam jannah. Setiap umatku aku akan dekat mereka dan memberikan minum langsung dari tanganku tanpa bejana, tanpa perantara, langsung dari tangan yang mulia beliau SAW ingin diberikan minum dari telaga Kautsar. Betapa cintanya Rasulullah SAW. Ternyata hari ini kita hanya mengaku cinta saja kepada Rasul. Kita hanya memproklamirkan cinta kita saja kepada Rasul. Maka dibuktikan hakimatul mahabbah, hakikat cinta. Insya Allah kita itu sudah mendekati bulan Maulid. Untuk kemudian kita mau berharap menjadi sebab terbarukannya cinta kita kepada Rasul, menjadikan sebab bangkitnya gairah semangat kita untuk benar-benar mencintai Rasul, membuktikan hakikat cinta kita kepada Rasul. Maka hakikat cinta itu dibuktikan dengan suratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, syifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syari'atul Habibina sallallahu alaihi wasallam. 3 pembuktian cinta ini. Surahnya Rasul kita membuktikan gambar bentuk tubuh secara lahirnya Rasul, mulai daripada ujung kepala, ujung rambut sampai pada ujung kaki. Bahwasanya benar ya Rasul. Ini berat bagi kami. Dicaci maki, dilecehkan, dikucingkan, dipandang sebelah mata, diremehkan. Tapi kan Rasul pernah beritahu, "Watuba lil ghuraba." Beruntunglah kalian di akhir zaman. Kalau kemudian
kemudian nanti kalian terlihat aneh. Saking anehnya sampai kemudian dikucilkan, dilecehkan, sampai kemudian dipandang sebelah mata. Konsekuensinya seperti itu. Ya Rasul, kami tak pantas menggunakan imamah, tapi kami cinta kepada Allah sampai kami buat itu. Kami tak pantas untuk mengenakan apa yang ada pada dirimu ya Rasul. Kami tak pantas dengan wajah kami model seperti ini untuk berjangkut, tapi kami cinta kepada Allah ya Rasul. Maka kami ingin buktikan bahwa benar kami akan cinta kepada Allah. Surahnya Rasul, kemudian syirahnya Rasul, perjalanan hidupnya Rasul. Bagaimana senantiasa kita ini merisaukan umat, mencintai umat, tidak sibuk dengan kesolehan individual. Kemudian syariatnya Rasul, bagaimana kita menghadirkan dalam hati kita, dalam diri kita, fikir yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian egois, tetapi bagaimana agar supaya setiap manusia ini bisa sama-sama bergandengan tangan, berangkulan sampai di jannah. Termasuk ahli keluarga kita, ibu bapak, anak dan istri kita yang telah dikumpulkan kita bersama-sama dalam satu rumah. Hari ini kita bisa serumah, jangan sampai di akhir kita saling menuntut. Maka harapan kita, mereka adalah teman kita sampai di jannah, sehidup sesudah melangkah bersama-sama untuk kemudian mendapatkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ketika kita berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, kami kenal ibu kami. Ibu kami tidak selembut Khadijah, tapi ya Allah, tidak ada kebahagiaan kalau ternyata tangan ibu kami tak diraih oleh Khadijah. Kami kenal betul istri kami. Istri kami tidak sedermawan daripada Aisyah. Namun ya Allah, adakah keselamatan bagi istri kami kalau kemudian Aisyah tak kemudian datang untuk meraih tangannya? Kami kenal betul anak gadis kami, dia tidak seperti Fatimah. Namun ya Allah, ternyata tidak ada kebahagiaan bagi mereka kalau ternyata tidak kau berkenan Fatimah untuk meraih tangannya. Mereka orang berhasil kita, mereka orang tercinta kita harapkan kemudian bagaimana ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam datang untuk merangkul mereka sehingga mengantarkan mereka mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Alhamdulillah Rabbi fala takunanna minal mumtarin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.